Baik saudara, kembali lagi bersama kami tentunya dalam program Mutiara Iman. Kemudian nih Pak, bagaimana sih pandangan Islam sendiri terhadap proses pemulihan atau rehabilitas bagi generasi muda yang sudah terlanjur kecanduan miras? Nah itu apakah ada ajaran Islami yang bisa membantu proses ini, proses pemulihan ini? Ya, terima kasih Mbak Nia ya. Kita pahami ya, rehabilitas itu upaya kembali sehat. Nah, ini memberikan kesempatan untuk hidup lebih baik, kan? Iya. Ini sangat sesuai ya, bagaimana ajaran agama Islam mengenalkan untuk kembali ke jalan yang lurus ya kan? Dengan taubatun nasuha ya, dengan taubat ya. Ini menjadi sesuai ya. Terus yang kedua, bagaimana kita juga tidak lupa walaupun tidak menyepelekan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang pengampun, pemaaf. Nah, ini menjadi kesempatan untuk kembali, kesempatan ke untuk jalan yang benar. Ya, kembali ke jalan yang lurus, yang benar, dan kembali untuk menjadi sebagaimana umumnya orang dalam hal ini ketaatan menjalankan keperintah Allah ya, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, untuk upaya tersebut ya, pendekatan dalam rehabilitas ini tidak hanya sekedar secara terapi kesehatan ya, namun melainkan juga bagaimana membangun, menguatkan spiritual, itu juga perlu diarahkan ya, membangun spiritual, dan juga terlebih bagaimana membangun sosial, artinya ada penerimaan dari rehabilitas ini, ada keterampilan yang nanti melahirkan penerimaan ya, keterampilan tersebut dalam masyarakat. Nah, masyarakat juga harus menerima, memberikan semangat, kesempatan untuk para yang sudah kecandu ini kecanduan. Ya. Itu Mbak Nia ya. Kemudian nih Pak, ada nggak sih cerita yang bisa Bapak bagikan seperti cerita inspiratif atau tokoh-tokoh Islam untuk bisa memotivasi generasi muda ini agar tidak terpengaruh dengan pergaulan yang negatif ini seperti mengonsumsi miras gitu? Ya, terima kasih Mbak Nia ya. Kalau kisah inspiratif dari zaman sahabat itu banyak sekali, luar biasa. Yang semula belum mengenal Islam masih dekat dengan khamr, memabukkan. Setelah masuk Islam, dia menjadi pejuang, menjadi orang yang pertama untuk membela harta bendanya ya. Nah, ada kisah kaitannya bahaya khamr, ini juga sudah kita kenal bersama ini ya, khususnya dalam lingkungan pesantren itu. Ada kisah bagaimana seorang pemuda di satu lingkungan ya, satu masyarakat, dia memiliki ketaatan ya, ibadahnya luar biasa ya, ketaatan selalu menjauhi dari larangan-larangan ya. Di sisi yang lain dalam lingkungan tersebut ada wanita yang tidak baik ya, tidak baik-baik ya, yang mengagumi pemuda tersebut. Nah, bagaimana caranya ini dari perempuan tersebut ya, perempuan tersebut bagaimana caranya pemuda tersebut bisa hadir di rumahnya ya. Dia menyuruh salah satu budak atau lainnya dengan alasan minta tolong dan sebagai saksi, karena diketahui bahwa pemuda itu menjaga pandangan, menjaga hal-hal yang tidak baik. Setelah sampai di rumah perempuan tersebut, alhasil ternyata sudah terjebak, dikunci pintunya. Nah, diberi 3 pilihan pemuda itu. Nah, pilihan pertama, dia bersenang-senang dengan perempuan tersebut. Nah, pilihan kedua adalah membunuh anak kecil, dan pilihan ketiga adalah meminum khamr. Nah, dalam pandangan anak pemuda tersebut,
jelas bersenang-senang perbuatan dosa. Nah, apalagi membunuh. Yang Iya. dianggap ringan adalah meminum Khamar. khamar. Namun apa yang terjadi? Efek samping meminum khamar tersebut hilang. Fly. Wah, ini kan ketika hilang kesadaran melihat perempuan, akhirnya juga bersenang-senang. Iya. Takut ketahuan, akhirnya juga membunuh. Nah, ini bahaya sekali. Nah, dari hanya satu segelas khamar. Realitasnya demikian tadi khamar ini. Kalau kita sekarang minum minuman keras, efeknya luar biasa. Untuk itu, mari kita bersama-sama memohon untuk terjaga ya. Terjaga selalu dalam keadaan ketaatan. Ya, gitu Mania ya. Iya. Sangat menginspirasi untuk bisa memilih hidup ke jalan yang lebih baik ya Pak, cerita tadi. Ya. Terima kasih Bapak atas Sama-sama Mbak Nia. jawabannya. Saudara, itulah tadi pembahasan kita mengenai fenomena miras yang merusak moral generasi bangsa. Semoga dari sini kita semua dapat memetik pesan dan menjadikannya sebagai pembelajaran. Marilah kita menjauhi miras, karena bukan hanya berdampak bagi diri kita sendiri, tetapi juga berdampak bagi masyarakat di sekitar kita. Dengan menghindari miras, kita bisa berkontribusi pada lingkungan yang lebih sehat dan membangun masa depan yang lebih cerah. Demikian episode Mutiara Iman kali ini. Saya Nia Permatasari mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.